Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di rumah Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Ismail Reza dan juru kamera Yusuf Fajar. Ismail, bagaimana situasi terkini dari rumah Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif saat ini? Iya, Eliza, situasi terkini di kawasan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan di depan rumah dari Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif terpantau oleh kami masih belum ada aktivitas-aktivitas dari para pemilik rumahnya sendiri maupun mungkin kerabat-kerabat dari Laude yang keluar untuk memberikan keterangan atau sekedar untuk keluar dari rumahnya. Namun di kawasan ini sendiri memang masih dipenuhi oleh awak media untuk menunggu apakah ada keterangan yang mungkin bisa muncul dari kediaman Laude M. Syarif. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang disebutkan olah TKP sendiri sudah dilakukan beberapa jam lalu oleh Puslap 4 dari Mabes Polri. Dari hasil tersebut Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa betul ada dugaan teror yang terjadi di rumah dari pimpinan KPK. Ada dua rumah, salah satunya di rumah Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif, di mana di rumah Laude di sini sendiri ini diduga teror merupakan dalam bentuk bom molotov. Dan dari hasil informasi yang kami dapatkan dari wawancara dengan salah satu saksi dan sejumlah saksi di kawasan Kalibata Selatan ini menyebutkan, salah satu saksi bernama Ibu Suwarni ini menyebutkan bahwa pada tadi malam, kurang lebih pada tengah malam gitu, pukul 1 pagi, dini hari tadi, Ibu Suwarni menyebutkan mendengar adanya sebuah bunyi dari pecahan barang yang berada di kawasan ini. Namun Ibu Suwarni sendiri tidak keluar untuk mengecek dari sumber bunyi tersebut. Namun pada pukul kurang lebih 5.30 pagi tadi, Laude M. Syarif menyebutkan bahwa terdapat satu botol berisikan spiritus, kemudian ada sumbu apinya yang merupakan bom molotov masih sempat menyala di depan kediaman dari Laude M. Syarif. Bahkan dalam botol tersebut sempat menyebabkan dinding-dinding dari kediaman Laude M. Syarif terdapat bekas gosong begitu akibat dari terbakarnya api di dinding tersebut. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Laude M. Syarif sendiri melalui CCTV-nya dan memang terpantau oleh kami di depan dari kediaman Laude M. Syarif terdapat satu CCTV, dan setelah Laude mengecek CCTV tersebut terdapat pantauan oleh Laude beberapa oknum-oknum yang tidak dikenali melakukan sejumlah aktivitas di malam pada Rabu dini pagi hari tadi. Dan setelah dilakukan oleh TKP hingga saat ini kami masih menunggu, Eliza, bagaimana keterangan dari pihak Humas atau dari pihak Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya yang menangani kasus dugaan teror kepada rumah dari Laude M. Syarif dan satu lagi di rumah Ketua KPK Agus Raharjo. Apakah nanti sudah terdapat dugaan pelaku atau dari pihak kepolisian sudah melakukan profiling atau identifikasi dari dugaan-dugaan pelaku dari hasil alat bukti yang mungkin diamankan setelah dalam olah TKP, seperti salah satunya rekaman CCTV dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang sempat mengetahui adanya teror bom molotov di kediaman ini. Nanti kita coba update kembali kepada Anda, Eliza, bagaimana keterangan juga yang disampaikan dari pihak kepolisian. Eliza. Iya, Ismail, sebelumnya adakah informasi terkait dengan pengamanan khusus untuk rumah para ketua KPK ini, terutama untuk rumah Wakil Ketua KPK itu Laude M. Syarif? Adakah aparat keamanan yang memang berjaga di rumah Laude M. Syarif ini? Siapa ini? Ya, Eliza, kalau untuk pengamanan sendiri kepada para pimpinan KPK memang pada dasarnya para pimpinan KPK ini memiliki pengamanan-pengamanan yang memang datang dari KPK sendiri. Namun pada pagi hari tadi atau kurang lebih hingga siang hari ini kami belum melihat adanya pengamanan yang ada di sekitaran rumah dari kediaman Laude M. Syarif. Kalau kita ketahui bersama di kediaman Agus Raharjo sendiri memang ada pengamanan dalam dari rumah dari Agus Raharjo memang datang dari KPK. Namun untuk Laude tidak terpantau oleh kami apakah ada pengamanan dari pihak pengaman
baik itu dari KPK maupun pihak kepolisian memang mendampingi para pimpinan KPK ini. Namun dari pengamanan yang berada di lingkungan perumahan atau mungkin di lingkungan rumah di kawasan Kalibata Selatan ini juga kami tidak melihat bahwa ada salah satu jalur-jalur yang memang atau pos-pos kamling begitu atau pos-pos security yang memang biasanya ada di kawasan-kawasan perumahan sepanjang kami mencoba memasuki kawasan dari kediaman Laude M. Syarif ini. Memang ada dua akses, Eliza, untuk masuk ke kawasan dari kediaman Laude M. Syarif. Yang pertama dari arah Mampang Perapatan, dan jarak dari jalan utama Mampang Perapatan ini menuju ke kawasan dari rumah Laude M. Syarif kurang lebih berjarak 500 hingga 700 meter. Sementara satu lagi akses ini datang dari Kalibata yang jaraknya lebih dekat begitu untuk akses dari jalan raya. Namun tadi kami datang dari kawasan Mampang Perapatan tidak melewati adanya satu pengamanan khusus, mungkin seperti pos security begitu yang biasanya dimintai KTP atau juga identitas untuk masuk ke kawasan pemukiman di kawasan Kalibata Selatan, Jakarta Selatan ini. Eliza. Ya, Ismail, tadi di awal Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang mengatakan memang ada gerak-gerik yang mencurigakan di pukul 1 dini hari. Kemudian juga saat ini pihak keamanan juga telah mendapatkan rekaman CCTV untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah nanti atau proses apa yang lebih lanjut dilakukan di sana? Adakah memang keamanan yang ataupun aparat kepolisian yang juga masih berjaga di sana mengamankan rumah Laude M. Syarif saat ini? Ya Eliza, kalau di kediaman dari Laude M. Syarif hingga siang hari ini memang tidak terpantau oleh kami adanya aparat-aparat kepolisian yang melakukan penjagaan. Mungkin berbeda juga kasusnya dengan yang berada di kediaman dari Ketua KPK Agus Raharjo di kawasan Jati Asih, Bekasi. Dan dua teror yang terjadi di dua kediaman ini juga berbeda. Kalau di Laude ini berbentuk bom molotov, kalau di kediaman Ketua KPK Agus Raharjo ini diduga ada tas berwarna hitam, diduga di dalamnya terdapat bom rakitan yang memiliki daya ledak. Dan di kawasan atau di kediaman dari Laude M. Syarif sendiri tidak terpantau oleh kami adanya aktivitas atau pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah kepolisian. Mungkin beberapa saat lalu pada pagi hari, karena memang bom ini ditemukan dan sudah dilaporkan sejak pukul 5.30 pagi sempat ada pengamanan, dan juga telah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian Puslap 4 Polri juga. Setelah dilakukan garis polisi dan sudah dicopot juga, hingga siang hari ini tidak ada pengamanan. Namun biasanya setelah olah TKP dilakukan, kemudian pengumpulan bukti didapatkan oleh para tim penyelidik dari Polda Metro Jaya, tentunya nanti dilihat lagi oleh tim penyelidikan apakah ada alat bukti yang cukup untuk membentuk dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dan tentu akan dilakukan juga profiling dan juga identifikasi dari terduga pelaku yang mungkin hingga saat ini masih dilakukan penelitiannya oleh pihak kepolisian. Yang kami pahami atau yang kami ketahui ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun kami hingga sore atau siang hari ini, Eliza, belum mendapatkan keterangan baik dari pihak kepolisian maupun dari pemilik rumah sendiri Laude M. Syarif terkait dengan hasil penyelidikan atau hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Eliza. Ya, Ismail, terakhir terkait dengan keluarga dari Laude M. Syarif sendiri, apakah saat ini masih berada di dalam rumah atau sudah diungsikan sementara ke tempat lain? Ya Eliza, kalau beberapa keluarga atau kerabat atau juga Laude M. Syarif sendiri, ini memang belum ada informasi secara resmi yang kami dapatkan. Masih simpang siur, ada yang memberitahu bahwa Laude masih di dalam, namun ada juga yang memberitahu bahwa Laude sudah meninggalkan kediaman, dan pihak-pihak keluarga sendiri juga sudah dibawa keluar dari kediaman. Namun belum ada keterangan secara resminya dari pemilik rumah maupun dari KPK, dari juru bicara KPK Febri Diansyah, mungkin dari pemilik rumahnya kediaman dari Laude sendiri maupun dari pihak kepolisian. Belum ada keterangan yang bisa kami update atau sampaikan kepada Anda bagaimana kondisi dari pemilik rumah Laude maupun juga kerabat dan keluarga-keluarga yang di dalamnya. Namun Eliza, kami tentunya akan mengabarkan kembali kepada Anda informasi terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda dari kediaman Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif di kawasan Jakarta Selatan ini. Kembali ke Anda, Eliza. Baik, terima kasih Ismail Reza untuk informasinya.